Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Mimin akan membagikan kisah Hakim bin Hazam, satu-satunya sahabat yang lahir di Ka'bah. Ka'bah merupakan bangunan suci umat Islam. Tidak semua orang dapat memasuki Ka'bah. Namun, ada kisah unik dari Hakim bin Hazam, yakni salah seorang sahabat Nabi yang dikenal dermawan ini lahir di dalam Ka'bah. Pada suatu ketika, ibu Hakim yang sedang hamil tua masuk ke dalam Ka'bah bersama rombongan orang untuk melihat-lihat bagian dalam Ka'bah. Ketika sudah masuk, ibu Hakim merasakan sakit yang hebat pada perutnya yang menandakan ia akan segera melahirkan. Ketika ingin berjalan keluar untuk melahirkan, kaki ibu Hakim sudah tidak sanggup untuk berjalan. Lalu, seseorang pun menghamparkan tikar kulit untuknya, dan melakukan persalinan di dalam Ka'bah. Tak lama kemudian, lahirlah seorang bayi itu di atas tikar tersebut. Bayi yang lahir di dalam Ka'bah itu diberi nama Hakim bin Hazam bin Khuwailid, saudara Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an. Hakim dibesarkan dalam keluarga bangsawan. Pada masa jahiliyah, Hakim yang menginjak dewasa pun diangkat menjadi kepala urusan Rifadah, lembaga yang menangani orang-orang yang kehabisan bekal ketika musim haji. Dia mengorbankan banyak harta pribadinya untuk diberikan kepada orang-orang miskin. Hakim sendiri telah lama berkawan akrab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum beliau menjadi seorang nabi, padahal usianya 5 tahun lebih tua daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi bibi Hakim, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu an, hubungan di antara keduanya bertambah erat. Sayangnya, Hakim bin Hazam saat itu masih belum tertarik untuk memeluk agama Islam. Hal ini mengherankan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebab ialah seorang yang cerdas, tetapi enggan menerima ajaran tauhid. Semalam sebelum kejadian pembebasan kota Makkah, Fatu Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, di Makkah terdapat 4 orang yang tidak suka kepada kemusyrikan dan lebih cenderung kepada Islam. Siapakah mereka itu, ya Rasulullah? Tanya para sahabat. Mereka adalah Attab bin Usaid, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hazam, dan Suhail bin Amr. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan masuk Islam secara serentak, jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya, pada peristiwa Fatu Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan pengumuman, siapa yang mengaku tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, dan mengaku bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, dia aman. Siapa yang duduk di Ka'bah, lalu meletakkan senjata, dia aman. Siapa yang mengunci pintu rumahnya, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Hakim bin Hazam, dia aman. Setelah pengumuman tersebut disampaikan, rumah Hakim bin Hazam menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Makkah yang ingin menyerahkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama setelah peristiwa Fatu Makkah, Hakim memutuskan untuk masuk Islam. Ia kemudian pergi menunaikan ibadah haji dengan membawa 100 ekor unta yang diberi pakaian kebesaran. Kemudian unta-unta itu disembelihnya sebagai kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pada waktu haji tahun berikutnya, Hakim melaksanakan wukuf di Arafah bersama 100 orang hamba sahayanya. Pada masing-masing leher hamba sahayanya tergantung seuntai kalung perak yang bertuliskan kalimat, bebas karena Allah Azza wa Jalla, dari Hakim bin Hazam. Seusai haji, semua hamba sahaya tersebut dimerdekakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pada waktu haji yang ketiga kalinya, Hakim mengorbankan 1000 ekor domba yang kemudian semuanya dibagi-bagikan kepada fakir miskin semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakim melakukan demikian untuk membayar rasa bersalahnya karena terlambat untuk memeluk Islam. Ia membayarnya dengan banyak mengorbankan segala hartanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.